Oke guys, di depan saya adalah elemen FRC 50 versi entry levelnya. Oke, ini sekitar kurang lebihnya 7 bulan memiliki FRC 50, dan jarak tempuh yang sudah saya pakai, odometernya sudah mencapai 1028. Apa saja yang menjadi kendala dan yang bisa saya rasakan? Oke, untuk jarak yang sudah saya tempuh, sepeda ini sudah lebih dari 1000 km, tepatnya kalau di Cyclocom 1028. Tapi saya 3 bulan masih belum menggunakan ini, namun sudah menggunakan sepeda ini di rute yang banyak. Oke, langsung saja kita review di bagian bar tab. Oke, bagian bar tab ini sudah waktunya ganti karena sudah lama sekali, sekitar 7 bulan, dan jarak tempuh sudah 1000 lebih, maka kualitas bar tabnya ya wajib ganti, namun masih bisa dipakai. Oke, untuk bagian drifter sudah ada sedikit pudar maupun lecet-lecet karena sepeda ini tidak memakai standar, dan tentu untuk menaruhnya biasanya hanya di sandarkan seperti itu. Alhamdulillah bagian drifter tidak ada kendala, cukup smooth dan cukup enak. Dan untuk bagian bawah, langsung saja di bagian pengiriman. Oke, tentu sepeda kelas entry level ini ya pengirimannya biasa-biasa saja, tidak seperti hidrolis, jauh kalau kita bandingkan dengan hidrolis maupun rim brake, namun ya masih bisa lah. Hanya saja karena di daerah saya ini dikepung dengan pegunungan, akhirnya intensitas pengiriman saya cukup serius, sehingga ketika saya pakai baru 5 bulan, kampasnya ini sudah berkali-kali saya kencangkan, dan ini sudah layak waktunya untuk upgrade. Jadi saran untuk upgrade ini diantaranya adalah bagian brake set, bagian pengereman. Mungkin andaikan kedepannya untuk upgrade-nya saya tidak akan mengupgrade hidrolis, namun yang akan saya upgrade adalah hanya sebatas rotornya. Mungkin suatu saat akan upgrade, cari yang merek Tektro, mungkin lebih pakem karena teman-teman saya juga banyak yang pakai Tektro yang mechanical brake. Namun ternyata juga ada dari teman saya yang meskipun mekanik tapi sudah dual piston. Oke, dual piston ini mungkin jadi tidak langsung total mengganti drifter. Oke, hanya saja karena ini masih fork, masih steel, sepeda ini meskipun beratnya ini sekitar 12-13 kilo, namun alhamdulillah untuk tanjakan-tanjakan tidak ada kendala. Oke, masih berkaitan dengan drifter, tentu drifter ini juga berkaitan tentang FD. Nah, sayangnya di bagian FD ini sering kendor. Nah, ketika saya pakai kebut-kebutan, ini pasti ketika saya oper ke gigi yang paling besar, ini sering bunyi keratak-keratak karena mungkin pengencangannya atau mungkin di bagian bautnya ada kendor lah. Ini mungkin salah satu kekurangannya, karena padahal ini sudah menggunakan sensor refleks FD-nya, nggak tahu mungkin atau kabelnya mungkin nggak. Oke, di antara kelebihan yang saya rasakan, meskipun ini crank button bracket kotak, namun alhamdulillah saya tidak
pernah sama sekali merasa keberatan, karena ini sudah bearing bukan pelor lagi. Nggak tahu, karena saya masih belum berpengalaman menggunakan button bracket Holotech 2. Namun bagi saya Holotech 1 sudah sangat cukup. 1000 km alhamdulillah tidak ada kendala untuk button bracket dan cranknya. Hanya saja di bagian FD, itu pun bukan karena FD-nya, mungkin karena kabelnya, mungkin kalau nggak salah ya nggak tahu, ini masih belum di servis. Dan ini memang sengaja belum saya upgrade sama sekali. Nah, dan juga belum sama sekali saya servis. Namun meskipun entry level, ketika sepeda ini saya kasih properti yang bisa kita lihat di depan saya ini looknya ini sudah terlihat high end looknya, apalagi di bagian framenya ini sudah smooth welding. Jadi ketika saya taruh di pinggir jalan mesti banyak orang-orang yang tanya, banyak orang-orang yang penasaran, bahkan sampai benar-benar tanya. Oke. Untuk bagian RD sekarang. Untuk bagian RD ini Shimano Tourney. Alhamdulillah juga masih belum ada kendala. Namun ini saya rasa kok kurang kuat ya. Kurang kuat atau memang bawaannya seperti ini. Namun kemarin saya ada kendala di bagian gigi nomor 2 atau nomor 3 ini sering loncat. Saya nggak tahu entah karena setelannya seperti apa ya, ini juga masih belum saya servis. Loncat di bagian 2 atau 3, tapi enak, cukup smooth. Dan refleksnya bagus, karena memang apakah karena ini bagian dari performa drifternya dari sensor refleks. Oke. Dan begitu juga di bagian kampas belakang sama, ini tetap wajib upgrade ke depannya. Untuk tampilannya memang cukup enak dipandang, apalagi kalau kita tambahi ini beberapa tas, speakboard, cyclocom. Oke, ada yang sangat menarik di sepeda ini, yaitu di bagian jok. Nah, di bagian sadel ternyata sepanjang 1000 kilo 1000 km sudah saya gunakan. Di bagian lampu ini ternyata baterainya kuat sekali. Pernah saya panjer sampai seharian penuh, mungkin sekitar 10 jam. 10 jam ini kuat, memang tidak ada tanda-tanda untuk habis baterainya. Dan kekurangan atau yang sudah turun kualitas dari sadel yang saya pakai sepanjang 1000 km diantaranya adalah ini ada robek sedikit namun tidak ngaruh. Ada robek sedikit namun tidak ngaruh di bagian belakang dan juga di bagian depan. Namun saya cukup akui dan cukup apresiasi untuk elemen, untuk performa saddle luar biasa dan cocok untuk pantat saya, dan mungkin untuk banyak orang juga sangat nyaman sekali. Dan empuknya ini beda dengan saddle-saddle yang lain. Oke. Dan sempat kemarin agak sedikit macet, akhirnya saya cabut lagi dan sekarang sudah saya benerkan lagi di bagian seat post. Oke. Untuk kekurangannya lagi mungkin ya di bagian kayaknya sudah, saya rasa cukup untuk kekurangannya. Untuk kelebihannya handlingnya cukup enak. Namun velgnya ini nggak tahu ya, ini selera untuk velgnya. Ini keluaran dari Luse, ini luar biasa.
dan juga ringan dipakai. Nah, oke, mungkin ini saja, kurang lebihnya maaf. Terima kasih.